Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif. Pak Syahrizal, menurut Ya, Anda ini standar untuk testing COVID yang sangat sesuai dengan standar, kemudian ini juga bisa dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Sebetulnya metode seperti apa, Pak Syahrizal? sebetulnya kan metodenya sudah kita ketahui ya, real time PCR ya. Memang ada tes cepat molekuler, tapi peranannya walaupun banyak labnya, tapi kita lihat dari hasil spesimennya tidak banyak ya. Jadi memang itu masih bisa kita andalkan ya, tapi memang kontribusinya kecil. Nah, PCR ada yang staying, ada yang mobile ya. Nah, ada juga yang mobile. Saya kira mobile ini patut ditingkatkan ya, untuk bisa ditingkatkan. Nah, memang ada perbedaan yang jauh sekali ya. DKI itu kemampuan pemeriksaan spesimennya bisa dibilang 4 kali lebih baik, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional ya. Nah, ini ya, adanya perbedaan yang besar seperti ini yang harus kita atasi ya. Tapi sekali lagi saya bilang memang tidak mudah. Tidak mudah untuk tidak hanya sekedar membeli mesin PCR. Kita harus melatih orangnya, ada 3 komponen tadi yang harus diimpor, dan situasi ini saya kira tekanan besar bagi pemerintah ya. Walaupun Pak Presiden ingin menekankan terus ya bahwa kapasitas ini ditingkatkan, tapi saya tidak melihat peningkatan yang signifikan dalam waktu 1 atau 2 bulan ini ya. Peningkatan kasus 3.000-an misalnya, itu semata-mata sebetulnya menunjukkan bahwa pemeriksaan spesimen lebih baik ya, tapi tidak menggambarkan situasi penularan kasus yang ada di masyarakat. Oke. Kalau untuk ini kan ada beberapa tindakan untuk yang positif. Ada yang disarankan untuk ke rumah sakit, di karantina di rumah sakit, ada yang di rumahnya sendiri. Nah, ini bentuk pengawasan untuk orang tanpa gejala yang positif untuk di karantina di rumah seperti apa pengawasannya? Apakah sudah cukup maksimal? Karena justru yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang di rumah ini tidak mematuhi protokol kesehatan, Pak Syahrizal. Ya, ini salah satunya ya. Sampai hari ini saya tidak melihat angka ya. Mestinya pemerintah juga bisa melakukan, atau lembaga-lembaga riset bisa melakukan. Sebetulnya seberapa dampak dari isolasi ya bagi mereka yang kasus asimptomatik. Mohon maaf ya, Mas Dika. Jadi saya ingin kita tidak lagi menyebut orang tanpa gejala ya. Asimptomatik tidak ya? ada lagi. Ya, yang ada adalah kasus konfirmasi asimptomatik. Nah, ini kita belum jelas ya, mereka kasus asimptomatik yang ditaruh di isolasi di rumah. Itu berapa persen yang kemudian menular pada keluarganya ya. Kalau di Cina angka itu bisa ada, angkanya sangat bervariasi tergantung negara ya. Bisa 5-15%. Jadi sebetulnya tidak begitu ideal ya. Cina, Wuhan misalnya tidak melakukan isolasi di rumah. Seluruhnya berada di fasilitas namanya pusat karantina bagi mereka yang konfirmasi dengan ringan dan sedang ya. Tapi kita banyak, karena ketidakmampuan, kita banyak disuruh diisolasi. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kemampuan manajemen kasus saat ini di rumah sakit itu jauh lebih baik tentunya dibanding 1-2 bulan di awal ya. Artinya kemampuan menyeleksi pasien yang mana yang harus dirawat, mana yang tidak, itu menjadi lebih baik. Tapi mari kita lihat situasi sesungguhnya ya. Jadi COVID-19 ini kan jelas ya, 80% kasus itu hanya ringan dan sedang dan bisa ditangani di isolasi di rumah ya. Mungkin kita perlu 20% yang membutuhkan fasilitas rumah sakit, bed, lalu kemudian ada 4% ya paling tidak yang kita membutuhkan keseriusan penanganannya, ruang isolasi yang rujukan dan juga ventilator. Nah, apa yang tadi ya gimana? Jika begini Pak Syahrizal, kalau memang pemerintah, saya tidak melihat ada perhitungan yang jelas begitu ya terkait dengan penanganan ini untuk pengawasannya yang di karantina di rumah ini seperti apa, belum ada kejelasan begitu. Kemudian jangan-jangan analisa dari
yang mengatakan bahwa dari University of North Carolina yang mengatakan bahwa bisa saja Indonesia ketika menerapkan hal yang sama dengan Amerika angkanya bisa 4,9 juta juga karena toh jumlah penduduk yang juga nggak jauh beda gitu ratusan juta juga. Ya bisa saja terjadi karena memang tidak ada kejelasan dari konsep penanganan ini Pak Syahrizal. Iya betul Cika ya memang kita ini kan diharapkan mereka yang diisolasi di rumah itu atau diisolasi di rumah ya dengan gejala ringan itu diharapkan harusnya setiap hari itu ada pemeriksaan atau konfirmasi dari petugas tenaga kesehatan setempat. Nah, apakah ini dilakukan dengan baik? Ini saya juga ragu mengingat beban tenaga kesehatan kita cukup besar ya. Angka yang 1 juta itu kalau masih 1 juta itu masih masuk akal lah ya, tapi kalau angkanya 5 juta saya kira situasinya mungkin tidak sama seperti di Amerika yang sangat longgar, bahkan ada banyak sekali penolakan terhadap penggunaan masker, ya, menjaga jarak, itu memang perilaku masyarakat yang besar sekali jumlah masyarakat yang menolak upaya kita memotong rantai. Saya kira di Indonesia tidak se ekstrim itu. Ya. Jadi memang ada kontribusi dari ketidakpatuhan masyarakat juga cukup besar dampaknya Pak Syahrizal. Tapi juga kadang-kadang dipancing juga dengan kebijakan yang melonggarkan. Kita aja sekarang mau rencana membuka bioskop lagi. Jadi sepertinya kok ekonomi yang selalu digenjot sementara ini yang kita saja belum nyampe ke puncak dari COVID ini masih bagaimana kalau pandangan Anda melihat seperti ekonomi itu? Iya, ini memang satu dilema ya ketika kita pemerintah ingin memulihkan ekonomi di tengah situasi yang seperti ini, harusnya protokol kesehatan satu-satunya jalan ya memang protokol kesehatannya harus ketat ya. Saya melihat banyak klaster-klaster ya, macam-macam, pabrik, kantor, semua, bahkan kementerian dan sebagainya. Tapi ini ada 2 aspek sebetulnya. Satu adalah aspek lingkungan, yaitu pengaturan kapasitas dan sebagainya. Lalu kedua ada aspek perilakunya. Saya lebih melihat sebetulnya bukan karena kantornya tidak mampu di pengaturan lingkungannya tidak baik ya, tapi memang aspek perilakunya ya. Sebelum masuk pabrik, pulang pabrik itu ada kerumunan-kerumunan. Kantor ya, kita kalau merasa berada di lingkungan komunal kita, teman-teman, ya bisa jadi itu tidak waspada ya terhadap penggunaan masker. Ya, makan siang bersama, pulang kantor kongko, saya kira hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya aspek perilaku yang banyak lebih berpengaruh menurut saya dibanding aspek lingkungan, pengaturan lingkungannya. Bioskop saya kira gini, soal Anda sebut bioskop ya, saya melihat sebetulnya bioskop adalah fasilitas yang jauh lebih mudah diatur dibanding misalnya adalah hiburan malam misalnya. Ini mohon maaf ya, tapi ya situasinya seperti itu. Saya kira bioskop lebih mudah diatur untuk protokol kesehatan. Ya, dan dikatakan juga bahwa nonton bioskop itu bisa meningkatkan imun. Saya kira nggak perlu sampai begitulah ya. Kalau ekonomi saja gitu ya. Agak berlebihan lah soal imunitas, agak berlebihan, dan yang pasti imunitas tentu tidak mencegah ya, tidak mencegah. Kita bicara soal kontak rate ya, pertemuan orang, social distancing. Saya kira ya itu kalau soal imun ya nanti kalau sudah kena, nah itu imunnya berperan. Ya, kita juga berharap bahwa sebetulnya ekonomi dan juga untuk penanganan kesehatan ini bisa berjalan beriringan, karena ya tadi yang seperti Pak Syahrizal sampaikan dilematis juga begitu. Nah ini kalau bicara mengenai puncak dari corona di Indonesia, ini ada yang menyatakan bahwa ini bisa jadi mundur di pertengahan tahun 2021. Ada yang mengatakan lagi 2022 kalau seperti ini. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Syahrizal? Ya, kan selama ini prediksi ilmuwan nggak ada yang benar. Ya. Prediksi itu kadang-kadang nakut-nakuti tapi bermanfaat juga, Pak Syahrizal. Ya, ginilah. Jadi memang peningkatan kasus ini agak sulit diprediksi. Kenapa? Karena tadi saya bilang ya, karena memang kapasitas pemeriksaan spesimen kita belum maksimal, jadi agak sulit ya. Bahwa itu dan ini terus tinggi ya. Kita seperti India lah, India juga sama ya.
Nah, jadi situasinya memang sulit memprediksi kapan mencapai puncak ya. Negara-negara Eropa yang tadinya terjadi second wave saat ini umumnya sudah menurun lagi ya. Karena mereka sudah mempunyai pengalaman bagaimana menanganan pada puncak pertamanya. Ya. Dan dunia pada dasarnya saat ini sudah mulai turun karena Amerika dan Brazil juga sudah berhasil mencoba agak menurun situasinya. Tapi Indonesia bisa saja puncak akhir tahun, pertengahan tahun 2000 ya. Tapi mudah-mudahan situasi Indonesia ini kita sejalan dengan adanya akses vaksin di masyarakat ya. Nah ini vaksin efek. Sekarang ini dunia maupun vaksin, berharap dengan vaksin. Oke, vaksin efek ini menarik. Jangan sampai dengan adanya angin segar ditemukannya vaksin justru melemahkan lagi protokol-protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan secara ketat karena ada vaksin jadi santai lagi. Jadi ini Anda melihatnya seperti apa, Pak Syahrizal? Betul, Mas Cikal ya. Jadi saya sangat berharap situasi ini pemerintah harus mempunyai mental yang memang situasinya sangat kritis ya. Saya sangat mengkhawatirkan itu tidak perlu prediksi yang canggih untuk melihat bahwa pada akhir tahun kita bisa mencapai 500.000. Dan beban terbesar itu adalah pada penanganan kesehatan. 2-3 kali lebih besar daripada apa yang kapasitas yang saat ini. Jadi saya kira pemerintah harus betul-betul ya, masker itu udahlah kampanye besar-besaran ya, dan juga harus dijamin bahwa kebutuhannya terpenuhi dan dendanya jerah, harus ada denda jerah ya. Kalau 100.000 belum jerah ya naikin 200.000 lah ya. Saya kira masyarakat kita rada bandel ya. Jadi memang harus dilakukan begitu. Jadi protokolnya tetap, tapi mungkin konsekuensi hukumnya yang harus lebih diperjelas, lebih membuat jerah begitu ya? Iya, tapi juga harus ada juga pemerintah memastikan bahwa memang masyarakat punya masker, ya. Memang masyarakatnya punya masker. Kita melihatlah banyak di kegiatan-kegiatan yang di bawah itu umumnya tidak menggunakan masker. Kalau kita tanya kenapa nggak pakai masker, maskernya mahal Pak, nggak ada. Buat mereka itu sesuatu masih menjadi hambatan. Saya kira pemerintah harus memastikan ini. Oke, mungkin ini terakhir Pak Syahrizal. Ini saat ini kan kalau bicara soal COVID, informasi itu berseliweran, gitu. Mulai dari yang mungkin masuk akal sampai tidak masuk akal. Ini sebetulnya kan itu edukasi juga untuk masyarakat. Jangan sampai karena ada false information di masyarakat, mereka juga menerapkan hal yang salah juga. Nih, bagaimana pemerintah harus menjaga ini agar masyarakat itu dalam satu garis lurus melihat informasi secara jelas. Karena saat ini kan banyak sekali kayak misalnya yang saat ini kasus COVID bisa 5 juta misalnya, dan soal herbal, obat dan segala macam. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Syahrizal? Iya, ini kan pertama memang komunikasi risiko ya, itu satu hal. Itu dari pemerintah harus mampu menyampaikannya dengan baik. Yang kedua, yang kedua ya, badan-badan pemerintah yang berwenang seperti BP POM, lalu Satgas atau ya 112 itu harus memberikan edukasi dan respon tanggapan yang lebih cepat ya, untuk mencegah beredarnya informasi-informasi yang menyesatkan. Dan dosa paling besar adalah ketika itu dilakukan oleh pemerintah, ya, orang-orang pemerintah, ya, menteri, lalu menyatakan seperti kalung anti corona dan sebagainya, ya, herbal yang dikesankan sebagai obat misalnya itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa tidak lagi terjadi, ya. Tapi memang kita berada dalam COVID-19 muncul pada ketika internet dan media sosial sedemikian hebatnya, sehingga dampak negatif maupun positifnya kita terimbas. Nah, saya kira yang pemerintah sebagai pengatur regulasi yang harus mengatur, ya, harus berespon cepat, ya, berespon cepat untuk mengurangi dampak ketidakbenaran informasi. Ya. Oke, baik Pak Syahrizal, terima kasih untuk waktunya telah memberikan paparannya bersama kami. Tetap jaga kesehatan Pak Syahrizal.
Ya, terima kasih Mas Ega. Terima kasih. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda informasi menarik lainnya akan segera hadir di Good Morning Jakarta.